Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini kita ada di bab 12, yaitu VPN tunneling. Pada VPN tunneling kita ada beberapa materi. Yang pertama itu konsep VPN, kedua setup topologi, 3 EOIP, 4 EOIP menghubungkan antar klien, 5 EOIP client connect to internet, 6 PPP atau point to point protocol, 7 PPP konfigurasi, dan 8 PPTP static routing dan tes koneksi. Ya, langsung aja kita mulai ke poin pembahasan yang pertama, konsep VPN tunneling. Untuk konsep VPN tunneling, VPN private network atau VPN secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menghubungkan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling ini sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling, yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan tanpa internet. Materi yang kedua kita lanjut, itu ada setup topologi. Di sini kita akan mengimplementasikan VPN tunneling, yaitu menghubungkan antar wilayah. Misalkan terdapat suatu perusahaan yang cakupannya lumayan besar, di mana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Permasalahannya adalah letak kantor pusat dan kantor cabang itu jarak lumayan jauh. Nah, antara jaringan lokal yang ada di kantor pusat dan kantor cabang itu ingin saling berkomunikasi. Karena jika kita menggunakan layanan infrastruktur fiber optik, pastinya akan memerlukan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu, perusahaan tersebut bisa menggunakan fitur VPN tunneling ini. Jadi, kantor pusat dan kantor cabang tersebut dapat terkoneksi dengan interface virtual yang namanya tunnel. Syaratnya adalah antara kedua kantor tersebut harus menggunakan router mikrotik yang sama. Kemudian, kedua router mikrotik tersebut haruslah terkoneksi dengan internet. Teman-teman bisa lihat kalau di sini saya sudah menyiapkan topologinya. Ini ISP, saya menggunakan ISP jenis CloudNAT. Sehingga nanti kita akan mendapatkan IP rank A itu 10.x.x.x. Teman-teman di sini bisa lihat kalau router 1 dan router 2 saya atau router pusat dan cabang itu sudah terhubung ke internet. Kalau teman-teman tanya kenapa ini kabelnya bisa lengkung, ini caranya teman-teman klik Ethernetnya, klik kanan, terus teman-teman pilih edit. Nah, di edit ini untuk type teman-teman pilih yang besar. Kalau udah di apply dan oke. Begitupun dengan yang sebaliknya di router cabang. Nah, di sini kita bisa mulai konfigurasi untuk ganti hostname-nya ya teman-teman. Untuk mengganti hostname, ini saya sudah ganti menjadi router pusat. Teman-teman bisa masukkan perintah system identity set name sama dengan misal ini kan router pusat, jadi airstrip pusat. Kalau dia bisa di enter. Terus kita juga akan disable IP yang kita dapatkan secara DHCP. Untuk disable IP secara DHCP itu menggunakan perintah IP DHCP strip client disable number. Kalau udah di enter, kita kasih IP-nya ya teman-teman dengan cara IP address add address sama dengan misal itu mau kasih 10.0.137.175 bisa di 175/24. Nah, ini bisa di enter ya teman-teman. 175/24 interface sama dengan header 1. Ini juga bisa di enter ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa menambahkan IP rootnya, IP router add gateway .10.0.137.1. Nah, ini teman-teman bisa di enter. Lalu yang terakhir kita kasih IP DNS set server.
8.8.8.8. Nah, oke, teman-teman bisa diantar juga. Nah, di sini kita telah melakukan addressing statik pada router pusat. Selanjutnya, teman-teman bisa ulangi hal yang sama di router cabang ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba ping ke internet dari router pusat dan router cabang. Kita coba ping ke 88. Nah, ini udah bisa ya, teman-teman. Router pusat ping ke 88, jadi udah connect ke internet. Kita coba juga di router cabang ping ke 88. Nah, ini juga udah bisa ping ke 88. Lanjut ke materi yang ketiga, itu ada EOIP. EOIP atau Ethernet over IP adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP/IP. EOIP merupakan protokol proprietary mikrotik. Support terhitung di Linux, namun wajib di-compile manual. Maka, untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan router di branch office wajib menggunakan router mikrotik. Untuk membangun tunnel, kedua kantor pusat, baik kantor cabang maupun kantor pusat, mesti terkoneksi ke internet. Jadi harus terkoneksi ke internet. EOIP tunnel menghubungkan antar site yang dimana antar site itu harus yang memiliki network yang sama ya, teman-teman. Sekarang kita bisa langsung mulai untuk konfigurasinya. Teman-teman bisa masuk ke Winbox router pusat, terus ke interface. Di interface ini teman-teman klik new, terus pilih yang EOIP tunnel. Nah, di sini misal ini kan dari router pusat, berarti deskripsinya itu kita name-nya EOIP strip tunnel, terus to cabang. Kemudian di bagian remote address dituliskan IP static dari mikrotik cabangnya. Kemudian kita juga akan konfigurasi di router cabang juga yang kayak tadi. Nah, ini kita udah di router cabang, terus kita ke interface. Kita interface, klik new, kemudian pilih yang EOIP tunnel. Kalau tadi deskripsinya itu to cabang, sekarang kita akan tulis ke pusat. Sekarang kita tulis EOIP tunnel to cabang. Oke, terus remote address tuliskan 10.0.137.175. Tunnel ID-nya 100. Terus teman-teman bisa apply dan oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan, itu kan ada informasi R. Nah, R ini artinya sudah terkonfigurasi EOIP di router pusat dan router cabang. Nah, langkah selanjutnya kita akan menghubungkan antar kliennya untuk mengoneksi kedua perangkat. Nah, untuk mengoneksikan kedua perangkat, kita bisa menggunakan fitur bridge. Teman-teman masuk ke router pusat dulu, Winbox router pusat, terus kita ke bridge. Teman-teman di bridge ini klik new ya, teman-teman. Klik new, terus teman-teman namainya misal di sini bridge strip for strip EOIP. Kalau udah bisa di-apply dan oke. Terus teman-teman ke ports. Di sini kita klik new. Di sini kita akan memasukkan interface Ether 2 dan tadi EOIP tunnel yang udah kita buat. Untuk interface-nya EOIP tunnel to cabang, terus bridge-nya bridge for EOIP, terus kita apply dan oke. Terus kita ulangi untuk yang Ether 2 ya, teman-teman. Jadi interface-nya Ether 2, bridge-nya bridge for EOIP, play dan oke. Oke, jadi kedua interface tersebut sudah masuk ke satu interface bridge. Selanjutnya kita juga akan lakukan hal yang sama di router cabangnya. Kita ke Winbox router cabang, terus kita ke bridge, kita buat bridge-nya dulu. Di sini namanya samain aja, bridge strip to strip EOIP, bisa di-apply dan oke. Terus kita juga ke ports, kita juga menambahkan untuk Ether 2 dan EOIP. Gini, interface-nya EOIP tunnel to pusat, tadi kan ke cabang, sekarang ke pusat, di-apply dan oke. Lalu untuk yang kedua kita buat interface-nya itu Ether 2.
Nah, di sini untuk interface yang sama masuk ke dalam bridge juga yang sama, yaitu Ether 2 dan interface tunnel. Kemudian kita bisa melakukan addressing di kedua PC ya teman-teman. Kita ke labnya, kita ke PC 1, kita akan memasukkan IP 192.168.1.6/24. Di PVC 2 juga masukkan IP 92.168.1.6. Oke, slashnya 24. Enggak, mohon maaf, titik 1.7 ya teman-teman. Titik 7/24. Kalau udah, teman-teman bisa enter dan kita akan cek koneksi. Kita ping dari cabang ke pusat. Jadi kita dari PVC 2 ini, nanti kita ping ke PVC 1. Ping 192.168.1.6. Nah, ini sudah berhasil, kita udah berhasil ping ke PVC 1 ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan buat klien bisa akses ke internet. Kita akan setting IP address gateway-nya pada interface bridge. Kita bisa ke router pusat. Oke, terus kita ke IP. Kita ke menu IP, terus kita ke address. Di address kita masukkan IP untuk 168.1.1 gini. Kita addressnya 192.168.1.1/24, ethernya kedua, terus kita apply dan oke. Kemudian kita ke menu firewall NAT, teman-teman ke IP, terus klik yang firewall, masuk ke NAT. Nih, NAT, oke. Di sini bagian general kita chainnya itu SCR-NAT, lalu out interface Ether 1, actionnya MySquared. Actionnya MySquared, kita apply dan oke. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan hal yang sama pada router cabang. Kita ke router cabang, terus kita ke IP address. Kita masukkan IP 192.168.1.2/24, interface-nya bridge to EOIP. Kemudian bisa apply dan oke. Terus kita ke IP, terus ke firewall, masuk ke NAT. IP, firewall, NAT. Nah, di NAT ini kita chainnya itu menggunakan SCR-NAT, out interface-nya tetap Ether 1, lalu actionnya tetap MySquared. Kita oke. Selanjutnya kita akan konfigurasikan di kedua PC-nya. Teman masuk ke lab-nya, terus kita ke PC 1. PC 1 kita IP 192.168.1.6/24, 192.168.1.1/24. Kita enter. Oke, terus kita kasih IP DNS 8.8.4. Oke, terus kita coba ping ke 88. Nah, ini udah bisa ya teman-teman. Kita coba di PVC 2 juga. IP 192.1. Maaf, IP 192.168.1.7/24, 192.168.1.2/24. Terus kita kasih IP DNS 88. IP DNS 8.8.8. Kita coba ping juga, ping 88.
Nah, ini juga udah bisa ya teman-teman. Lanjut ke poin pembahasan yang berikutnya. Untuk pembahasan yang berikutnya itu ada point-to-point protocol. Point protocol atau PPP digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan autentifikasi koneksi, enkripsi, dan kompresi. Router OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPoE, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain-lain ya teman-teman. Jadi untuk PPTP itu bekerja layaknya klien dan server. Di sini kita akan buat yang akan menjadi servernya adalah router pusat dan yang menjadi kliennya adalah router cabang. Nah, kita bisa melakukan addressing pada router pusat terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke Winbox router pusat, ke IP, terus addresses, terus kita disable atau hapus dulu yang konfigurasi 192.168.1.1 yang Ether 2, kita bisa disable dulu. Terus kita buat lagi new 192.168.1.1/24, ethernya ether 2. Bisa apply dan oke. Selanjutnya kita bisa setting pada router pusat DHCP server sehingga nanti PVC dapat IP secara otomatis. Kita bisa ke IP, terus ke DHCP server, DHCP setup, kita klik yang ether 2, kita next aja terus. Oke. Udah, kita bisa ke Winbox router cabang juga. Kita ke IP address. Oke, di sini kita untuk menambahkan IP 192.168.2.1/24, ethernya ether 2 sama. Oke, terus kita bisa ke DHCP server, IP DHCP server, kita klik yang DHCP setup. Untuk DHCP setup sama saja ya teman-teman, klik terus pilih ethernetnya itu ether 2, terus di next saja sampai selesai. Kalau udah, kita bisa coba request IP DHCP di PC, kedua PC. Kita ke labnya, terus kita ke PC 1, kita coba IP DHCP. Oke, ini udah ada IP-nya. Kita dapat IP 192.168.1.254 di PVC 2 juga IP DHCP. Oke, ini juga udah teman-teman. Kita lanjut ke konfigurasi PPTP. Kita bisa ke Winbox router pusat. Oke, kita klik yang PPP ini, kita ke interface, terus kita ke PPTP server, kita bisa enable, terus oke teman-teman. Kemudian kita akan membuat ketika router klien terhubung ke server haruslah menggunakan username atau password. Teman-teman bisa ke secret ini, terus name-nya teman-teman contoh aja, misal di sini saya pakai PPTP strip anis, lalu local address-nya itu 10.10.10.1, terus service-nya PPTP, remote address-nya 10.10.10.2. Kalau udah bisa di apply dan oke. Nah, nanti maka interface tunnel di router pusat akan mendapatkan IP tersebut secara otomatis. Selanjutnya kita akan konfigurasi PPTP pada klien. Teman-teman masuk ke Winbox router cabang, terus ke PPP, ke interface-nya, klik new, terus ini yang di bagian general kita biarkan saja ya teman-teman. Lalu kita ke dial out. Nah, dial out ini kita connect ke 10.0.137.175. Username-nya yang tadi kita buat itu, misal punya saya PPTP strip anis, passwordnya yang tadi kita buat itu saya 1-5. Kalau udah bisa klik apply dan oke. Lanjut ke router static, kita ke Winbox router pusat lagi, terus kita ke IP, kita ke routes, oke.
Teman-teman klik new, habis itu untuk DSL address isikan 192.168.2.0 size 24. Gateway-nya 10.10.10.2. Oke, kalau udah bisa apply dan oke. Selanjutnya kita bisa lakukan juga static routing di client. Kita ke Winbox router cabang. Teman-teman di routes ini juga tambahkan DSL address 192.168.1.0/24. Gateway-nya bridge to EOIP ya teman-teman. Kalau udah bisa di apply dan oke. Nah, kalau udah konfigurasinya, teman-teman bisa lakukan pengujian di PVC 1 ping ke IP PVC 2 ya teman-teman. Lanjut ke materi yang berikutnya, ada L2 Type. Salah satu interface VPN yang terdapat di Makrotik adalah L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F. L2TP menggunakan UDP port 17.01. L2TP dikombinasikan dengan IPSE menjadi L2TP IPSE. Nah, di sini untuk konfigurasi sebelumnya sudah saya hapus dan unchecklist ya teman-teman. Kemudian seperti biasa di sini kita akan gunakan router pusat sebagai server dan router cabang sebagai klien. Kita masuk ke PPP. Terus kita ke interface. Di interface kita klik yang L2TP server. Terus kita enable. Yang use IPsec kita yes. Untuk IPsec secret kita bebas. Di sini saya tulis secret. Terus bisa di-apply dan oke. Sama seperti kondisi PPTP sebelumnya, kita akan buat ketika klien mengakses server, maka ia akan menggunakan username dan password. Teman-teman bisa ke secret. Terus teman-teman klik new. Di sini namanya 1-5 kalau saya. Terus service-nya kita L2TP. Profilnya default encryption. Terus local address kita pakai 172.1.16.1.1. terus remote address-nya 2.16.1.1. kita apply dan oke. Selanjutnya kita konfigurasikan di router cabang. Kita ke Winbox cabang, terus kita ke PPP, kemudian kita ke interface, kita pilih yang L2TP client, yang general biarin aja, terus yang tail-out kita connect-nya ke 10.1.1.175. Oke, terus username-nya tadi Oke, langkah selanjutnya setelah kita apply konfigurasi yang tadi, kita akan konfigurasi static routing baik pada router pusat maupun router cabang. Kita bisa ke router cabang dulu, terus kita ke IP, terus kita masuk ke routes. Kita ke routes, terus kita klik new, terus kita masukkan DSL address 192.168.2.0/24. Gateway-nya 172.16.1.2. kita apply, terus oke. Ke Winbox cabang, router Winbox cabang, terus kita ke IP routes, kita klik new, masukkan DSL address 192.168.1.0 size 24. terus gateway-nya
sebagai konfigurasinya, teman-teman bisa ke pengujian, teman-teman ke PC 1 dan ping ke 192.168.2.254. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, ada PPOE. PPOE, Point to Point Protocol over Ethernet, merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ESP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP public, memberikan autentifikasi, enkripsi, dan kompresi. PPO hanya bekerja pada satu jaringan atau one broadcast domain. Di sini kita akan menggunakan topologi baru ya teman-teman. Oke, teman-teman, untuk PPOE limitasi bandwidth itu ada pembahasan terakhir kita. Jadi fitur ini, limitasi bandwidth, digunakan untuk memberikan limit bandwidth pada router customer sehingga jaringan yang di bawah naungan router customer bisa menggunakan bandwidth yang ditentukan oleh router customer. Jadi, misalkan jaringannya berada di bawah customer, dapat internet dengan limitasi bandwidth itu 2 MB, yaitu untuk download dan upload. Jadi rate limitnya itu 2M/2M atau 2 MB. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan kita pada video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih, sampai jumpa. Bobby Valentino.